Dia ini dari dulu hidup berkecukupan, kalau enggak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari aja hidupnya nyaman kok. AHY nggak pernah hidup susah, tapi sok merasa paham dengan kehidupan rakyat kecil. AHY cuma manfaatin kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres 2024 nanti. Pemilu udah hampir tiba. Udah saatnya dia dekat dengan rakyat. Pura-pura simpati dan empati. Sok paham dengan penderitaan mereka. Berlagak jadi penyambung lidah wong cilik. Kalau dulu itu istilahnya SKSD, sok kenal, sok dekat. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sebagai orang yang katanya bakal jadi cawapres Anies, AHY pastinya wajib cari muka dan bikin pidato yang heboh. Ini mungkin dia belajar langsung dari bapaknya sendiri. Bikin pidato heboh tapi murahan. Biar dianggap pinter, padahal itu cuma acara murahan untuk cari perhatian. Baru-baru ini, AHY kembali mengkritik pemerintah. Yang mana dia bilang pemerintah enggak berpihak pada rakyat kecil atau wong cilik. Pemerintah dibilang lebih penting pembangunan proyek-proyek mercusuar yang enggak berdampak pada kehidupan wong cilik. AHY nampaknya enggak mau belajar dari masa lalu. Pada tahun 2022 lalu, dia prihatin dengan kehidupan rakyat kecil. Dia nyindir pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur. Dia bilang masyarakat cuma perlu makan daripada infrastruktur. Rakyat seolah enggak butuh infrastruktur. Kan sering ya kita dengar di sosial media, rakyat butuh makan, rakyat enggak makan aspal. Siapa suruh makan aspal? Mau makan ya makan nasi goreng kek, bakso kek, nasi padang kek, atau kalau ada duit berlebih, makan lobster bakar kek. Masa makan aspal? Itu gigi apa kuat? Saya mau tanya pada AHY, apa yang membuat dia layak bicara atas nama wong cilik? Apakah dia ini ketua perkumpulan wong cilik? Dia ini cuma ketua umum partai politik yang beruntung karena bapaknya. Kalau enggak ada bapaknya, dia itu bukan siapa-siapa. Dia berani bicara soal kesusahan rakyat kecil, tapi dia sendiri enggak pernah merasa susah. Dia ini dari dulu hidup berkecukupan, kalau enggak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari aja hidupnya nyaman kok. AHY enggak pernah hidup susah, tapi sok merasa paham dengan kehidupan rakyat kecil. AHY cuma manfaatin kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres 2024 nanti. Pemilu udah hampir tiba. Udah saatnya dia dekat dengan rakyat. Pura-pura simpati dan empati. Sok paham dengan penderitaan mereka. Berlagak jadi penyambung lidah wong cilik. Kalau dulu itu istilahnya SKSD, sok kenal, sok dekat. AHY pernah bilang rakyat tidak perlu mewah. Cukup dengan melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa kerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Faktanya Jokowi udah memberikan itu. Lebih dari cukup. Mau sekolah tapi nggak mampu, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Sakit tapi nggak punya uang, ada BPJS atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ada juga program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin dengan kategori khusus mulai dari ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Dulu juga ada yang namanya BLT untuk pekerja, juga BLT untuk UMKM saat masih pandemi. Untuk lapangan pekerjaan, Jokowi sedang mati-matian membangun industri dan juga hilirisasi supaya investor masuk, bikin pabrik, dan masyarakat bisa dapat kerja. Bahan mentah di stop sana-sini supaya orang luar invest dan bikin pabrik. Undang-undang Cipta Kerja dibuat supaya investasi dipermudah. Tujuannya cuma satu, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kurang apa lagi coba? Dengan banyaknya bansos yang kadang saking banyaknya, masih dibilang enggak perhatiin hidup wong cilik? Justru kita harus tanya pada AHY, apakah dia pernah hidup susah sehingga merasa punya hak bicara atas nama wong cilik? Sejak kapan dia ini jadi juru bicara rakyat kecil? Saya rasa bahkan rakyat kecil pun udah mual lihat gaya AHY. Apakah dia pernah hidup miskin sampai enggak punya uang untuk beli makanan layak? Apakah dia pernah kesulitan uang karena nganggur enggak ada kerjaan? Apakah dia pernah kemana-mana jalan kaki, berpanas-panasan dan kehujanan karena enggak punya uang beli motor atau mobil?
AHY hidupnya enak, cukup makan dan cukup tidur, rumah nyaman, kemana-mana naik mobil, nggak perlu kena panggang matahari dan kehujanan. Keluar dari militer langsung didukung jadi calon gubernur DKI. Kalah di pilkada malah jadi ketua umum partai. Hidupnya enak, nggak perlu nyari kerja, nggak perlu nulis surat lamaran atau datangi job fair sambil berdesak-desakan. Kalau AHY nggak pernah merasakan susah dan kesulitan keuangan, nggak cocok dia bicara atas nama rakyat kecil. Itu namanya manfaatin mereka untuk dukungan suara politik. Kalau masih belum percaya, beberapa bulan lalu ada video istrinya happy-happy dan pesta bersama sosialita lain di sebuah restoran mewah. Kebenaran selalu menang. AHY sibuk bahas tentang negeri yang susah, rakyat kecil yang susah, tapi dibalas talak dengan video istrinya yang hidup glamor. Keluarganya aja happy dan enggak kekurangan. Jadi tolong enggak usah tebal muka ngomongin nasib rakyat, padahal hidupnya sendiri senang dan berlimpah. Lucunya lagi, Demokrat minta semua pihak mengikhlaskan agar mereka yang selanjutnya bersama-sama Wong Cilik. Masalahnya Wong Cilik mau nggak bersama dengan Demokrat? Nggak perlu tunggu sampai pemilu. Udah pasti Demokrat nggak bakal dipercaya rakyat. Takutnya nanti hidupnya sama-sama mangkrak tanpa kejelasan. Cuma orang stres yang mau ikut-ikutan mangkrak bersama Demokrat. Dan bicara soal proyek mercusuar, AHY juga nggak ngaca kalau di era bapaknya juga ada proyek mercusuar yang salah satunya adalah Hambalang. Apakah itu ada manfaat buat rakyat kecil? Nggak ada. Bahkan mangkrak dan habisin uang negara sekian triliun dan sekarang jadi tempat angker. Cocok untuk syuting film horor. Nggak lebih nggak kurang. Atau jangan-jangan AHY ini lagi ngejek Anies Baswedan. Menurut saya bisa jadi. Kalau bicara soal proyek mercusuar, maka Anies itu salah satu juara dunia. Contohnya, Stadion JIS dan Formula E. Apakah itu ada manfaat buat rakyat kecil? Jelas nggak ada. Itu cuma kendaraan politik Anies. Buat dipamerin ke seluruh dunia kalau dia udah bekerja dengan baik. Proyek asal jadi dan boros anggaran untuk dia sendiri. Sedangkan rakyat kecil cuma jadi bumper tanpa tanda jasa. Rakyat nggak butuh stadionnya aksesnya kurang lengkap. Rakyat nggak butuh balapan mobil listrik yang nggak terkenal. Rakyat nggak makan sumur resapan. Rakyat nggak butuh nama jalan diubah seenak jidat atau nama rumah sakit diganti jadi rumah sehat. Rumah DP 0 rupiah itu baru proyek mercusuar. Tapi masalahnya apakah membantu rakyat kecil? Yang ada malah mencekik rakyat kecil dengan harga yang enggak murah dan syarat yang enggak terjangkau. Borosnya Anies enggak ada tandingan. Kelebihan bayar di mana-mana. Bayar mahal untuk barang yang murahan. Jadi apakah AHY sedang menyindir Anies? Ya coba tanya dia sendiri. Apa mungkin mentang-mentang AHY enggak disukai PKS dan Nasdem karena masalah cawapres, lantas koar-koar merasa dijolimi? Anies enggak punya prestasi. AHY lebih enggak punya prestasi. Sama-sama enggak punya prestasi, harusnya saling dukung, bukan saling nyindir. Saya tutup dengan satu pertanyaan buat AHY. Kira-kira mau enggak tinggal di tempat yang infrastrukturnya minim, yang enggak ada listrik, enggak ada internet, jalan rusak parah? Mau enggak? Udah pasti enggak bakal sanggup, karena selama ini hidup enak. Makanya jangan bilang infrastruktur enggak penting. Mau jadi calon gubernur, minta tolong sama bapak. Mau jadi cawapres, minta tolong sama bapak. Mau apa tinggal minta. Bagusnya ngaca dulu deh, beli cermin yang besar. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe supaya makin berkembang dan tulis komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.